Wujin menyiksa goblin-goblin yang sebelumnya menyerang dan membantai mereka semua dengan sangat mudah. Dia hanya menggunakan cambuk Lord Goblin. Kisah diawali dengan penderitaan MC di komik ini. Dia bernama Kim Woo-jin. Woo-jin adalah seorang anak yatim piatu yang telah dibuang oleh orang tuanya. Dan dia selalu diperlakukan tidak adil. Itu membuatnya tidak memiliki alasan untuk menyukai dunia ini. Dia bertahan hidup di jalanan, hingga pada akhirnya suatu hari dunia ini menjadi seperti layaknya sebuah game. Muncul portal dungeon-dungeon dan monster di seluruh belahan dunia ini. Banyak sekali korban meninggal dan kota-kota pun menjadi hancur porak-poranda. Hingga muncul makhluk suci yang disebut Nimbus. Mereka memberikan kekuatan pada sebagian orang yang terpilih. Kekuatan itu disebut Authority. Orang-orang yang mendapatkan kekuatan itu disebut dengan player. Para player akhirnya bisa menyelesaikan dungeon karena kekuatannya. Semua orang percaya jika para player akan menyelamatkan dunia, dan merekalah harapan satu-satunya bagi dunia ini. Namun para player memanfaatkan kesempatan emas ini untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Semua orang menganggap jika ini adalah akhir dunia. Namun tidak bagi Woo-jin, karena dia menganggap tidak ada yang berubah di dunia ini. Semua masihlah sama. Tak ada satu orang pun yang dapat dipercaya baginya. Sampai pada saat Woo-jin bertemu dengan Lee Se-jun, salah satu orang dari 7 orang pertama yang menjadi player. Dia adalah Ksatria Cahaya dan salah satu player terkuat di dunia. Woo-jin sangat mengagumi Se-jun karena kehebatan dan kepemimpinannya. Dia ingin membasmi semua dungeon yang ada di bumi dan berhenti ketika game ini selesai. Saat rasa percaya telah terkumpul dan Woo-jin mulai bisa mengandalkan orang lain untuk menjadi partnernya, petaka mengerikan pun datang. Woo-jin ditusuk oleh pedang milik Se-jun dan membuat Woo-jin terkena efek kutukan dan perlahan-lahan mati lemas. Ternyata Se-jun merencanakan rencana ini dengan seorang wanita bernama Park Shin-ye. Shin-ye mengungkapkan jika dunia game ini selesai, maka dungeon, item, monster, dan authority mereka akan menghilang. Itu akan membuat orang lain tak akan patuh kepada kita. Lalu bagaimana kita akan menguasai dunia? Woo-jin hanya bisa mutah darah dikarenakan racun yang sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Shin-ye kagum karena kekuatan Woo-jin. Dia bisa bertahan selama ini meski racun itu bisa membuat yang lainnya langsung mati. Woo-jin yang mendengar kata lainnya mati langsung teringat akan teman-teman lainnya yang sudah berjuang bersama dalam menyelesaikan dungeon ini. Lalu dia mengutuk perbuatan mereka berdua yang sangat keji itu. Se-jun hanya melihat Woo-jin dengan tatapan dinginnya sambil beranjak pergi tanpa sepatah kata pun. Dan akhirnya Woo-jin pun tewas saat itu dan muncullah notifikasi. Memulai kembali game. Woo-jin terbangun di dalam mobil yang mengangkut para tentara yang baru keluar dari terowongan. Tentu Woo-jin di sini sangatlah kebingungan karena baru saja dia mati karena pedang dari Se-jun. Dia melihat ke sekeliling dengan perasaan dicampur aduk. Dan tiba-tiba mobil terhenti karena di depan banyak sekali monster hijau muncul. Sapir pun memberitahu para kru di belakang jika ada monster di depan. Semua bersiap dengan membawa senapan masing-masing. Saat semua orang merencanakan cara untuk membasmi monster tersebut, Woo-jin sudah bergegas ke depan dan membantai monster hijau itu sendirian. Satu persatu monster itu dihabisi karena Woo-jin masih memiliki pengalaman yang disimpan saat kehidupan sebelum dia tewas. Lalu dia dimarahi oleh komandan pasukan itu. Namun tak dihiraukannya dan dia mencari tempat beristirahat sejenak. Dia merasa sangat dendam pada Shin-ye dan Se-jun. Dan muncul notifikasi, Anda telah bangkit menjadi player. Ternyata ini adalah hari kebangkitan Woo-jin di kehidupan sebelumnya. Lalu ada pilihan beberapa kelas untuk Woo-jin.
Namun yang aneh adalah di sini ada 3 kelas yang berbeda dari sebelumnya saat Wujin memilih kelas warrior. Di sini ada kelas terbaru yaitu Dark World Surrogate. Kelas ini menggunakan berbagai macam kutukan dan racun, serta dapat membuat pasukan undead dari makhluk yang sudah mati. Kelas ini adalah kelas spesial karena kelas ini mampu menyelesaikan dungeon sendirian. Kelas ini sebelumnya dimiliki orang lain yaitu John Gregg dengan julukan King of Fire Lions. Dia adalah salah satu pemain terkuat yang setara dengan Seijun. Dan pada akhirnya, Wujin memutuskan untuk memilih kelas khusus tersebut dan bertekad akan membalaskan dendamnya kepada para bajingan yang sudah mengkhianatinya. Guild adalah tempat untuk berkumpul dan bernaung para player. Dari banyaknya guild, ada salah satu guild bernama Pony Guild, peringkat 2 Korea. Mereka mendapatkan uang dan kekuasaan dari cara yang kotor. Dan karena kabar buruk mereka sudah didengar oleh semua orang, maka Guild Mesias pun yang terkenal baik semakin bersinar. Nampak Wujin berada di sebuah gedung milik Pony Guild. Lalu dia bertemu dengan salah satu pimpinan yang terlihat ingin merekrut Wujin ke Guild Pony. Wujin di sini ditawari beberapa skill milik kelasnya. Dan kebetulan sekali, Wujin mendapatkan skill yang sangat berguna untuknya. Skill itu bernama Hemotoxin, dan skill itu dipilih oleh Wujin. Skill ini dapat merubah darah dari pengguna menjadi sebuah racun, dan akan bertambah kuat seiring bertambahnya level penggunanya. Skill yang sangat berguna dan dibutuhkan di awal untuk melancarkan jalannya rencana yang dia susun. Lalu Wujin memimpikan momen di kehidupan sebelumnya, saat dia pertama kali masuk ke Guild Pony. Dia sedang menyelesaikan misi dengan beberapa orang yang membicarakan keburukannya di belakang. Dia tidak bisa akrab dengan siapapun dan terkenal memiliki sikap yang sangat buruk terhadap kawannya. Lalu misi pertama yang dia dapatkan saat ini adalah menyelesaikan dungeon bersama 4 orang lainnya dari guild. Di sini Wujin tak mengenal mereka semua, jadi dia bisa dengan bebas untuk mengabaikan mereka semua nantinya saat menjalankan misi. Saat masuk ke dalam dungeon terlihat mereka berada di sebuah hutan yang sangat lebat. Para newbie ini menganggap mereka sedang bermain game, padahal mereka saat ini bisa saja mati karena monster yang ada di sana. Wujin ditugaskan untuk mengawasi sekitar saat mereka membuat base camp. Dia ditugaskan oleh player yang sedikit senior di guild ini. Dengan senang hati Wujin menurutinya. Wujin memisahkan diri dengan yang lain, karena dia juga memiliki rencana lainnya yang akan dilakukannya sendiri. Terlihat yang lain meremehkan Wujin, karena mereka mengira dia hanya anggota baru tanpa pengalaman, dan berupaya untuk membuat Wujin menjadi umpan ke para monster. Dan di sini Wujin hanya tersenyum jahat yang mengetahui rencana para berdebah ini. Di suatu tempat sedang diadakan rapat yang sepertinya dihadiri oleh player-player yang kuat. Lalu terlihat pula ada Seijun dan Shinye di tempat itu yang ikut serta dalam rapat. Lalu muncul anggota baru yang masuk ke dalam ruangan. Orang itu bernama Suzuki Eiichi. Suzuki pun masuk dengan santai dan mempersingkat perkenalannya karena semua orang yang berada di sana adalah orang-orang yang terkenal. Lalu salah satu player di sana berusaha memprovokasi Suzuki. Lalu Seijun berkata pada player yang memprovokasi Suzuki untuk berhenti. Seketika dia langsung duduk terdiam karena mungkin takut dengan kekuatan dari Seijun. Dan Shinye pun memotong lalu memulai rapat di sana. Mereka sepertinya membahas sesuatu yang sifatnya masih rahasia. Lalu scene berubah. Terlihat Wujin di hutan yang sepertinya sedang melacak musuh. Jejak-jejak dari monster pun dibaca olehnya. Dan dia hanya tersenyum kecil karena dia mendapatkan kemampuan melacak yang hebat seperti ini tidak lain dan tidak bukan dari Suzuki Eiichi di kehidupan sebelumnya. Jadi bisa disimpulkan, jika Suzuki memanglah player yang hebat dan memiliki kemampuan melacak musuh dengan sangat baik. Suzuki adalah pembunuh yang loyal kepada Guild Mesias dan bagaikan anjing yang tunduk kepada guild. Wujin berterima kasih namun juga mengatakan jika kemampuan ini yang akan membunuh Suzuki di kemudian hari. Lalu melesatlah batu dengan cepat mengarah ke muka Wujin, namun dapat dihindari dengan refleks dari Wujin. Muncul beberapa monster goblin di hadapannya. Dengan mengeluarkan pisaunya, Wujin menggores telapak tangannya supaya belati tersebut terlumuri oleh darahnya.
dan darah itu nantinya akan menjadi sebuah racun yang mematikan untuk musuh. Wujin mencoba skill barunya itu. Dia mencoba menggores belatinya pada monster-monster itu. Namun karena levelnya masih kecil, racun darinya belum begitu mematikan. Dirasa sudah mendapatkan sampel dan info yang cukup, lalu Wujin ingin mengakhiri pertarungan dengan sangat cepat. Diketahui jika serangan dari goblin mudah dibaca, tidaklah sulit baginya untuk mengakhiri pertarungan ini. Karena jika dibiarkan terlalu lama, jumlah goblin yang akan datang akan terus bertambah. Lalu Wujin mengeluarkan sebuah item. Item itu adalah Cambuk Goblin Lord, yang membuat pengguna akan memberikan damage tambahan kepada goblin sebesar 30%. Terlihat player-player newbie yang masuk ke dungeon bersama Wujin sebelumnya diserang oleh sekumpulan goblin. Lalu terlihat player yang lebih senior bernama Jusuk membunuh goblin-goblin itu. Namun dia membuat beberapa kesalahan yang membuat pedangnya tertancap ke tubuh salah satu goblin dan tak bisa dicabut. Lalu melesatlah pukulan di kepalanya dengan senjata dari salah satu goblin yang membuat kepalanya berdarah dan tubuhnya terpental ke belakang. Dan dia meminta tolong pada anggota newbie lainnya karena mereka terlihat hanya diam saja tak menolong dia. Wujin menyiksa goblin-goblin yang sebelumnya menyerang dan membantai mereka semua dengan sangat mudah. Dia hanya menggunakan cambuk Lord Goblin karena menurutnya pedang besar akan menghalangi gerakan saat melawan goblin. Shin beralih kembali ke sekumpulan pecundang yang masuk bersama Wujin. Mereka semua terlihat babak belur setelah dihajar oleh beberapa goblin yang menyerang. Lalu Wujin di sini terlihat naik level dan mendapatkan notifikasi yang menunjukkan jika dia mendapatkan perhatian dari salah satu nimbus yang mengawasinya. Dan Wujin di sini mendapatkan skill baru setelah meningkat levelnya. Skill itu bernama Selecton Disease. Dijelaskan jika skill ini mampu mensummon makhluk yang telah dibunuh oleh Wujin. Dan itu adalah salah satu skill terhebat yang dimiliki oleh John Greg, player yang sebelumnya memiliki kelas milik Wujin di kehidupan sebelumnya. Namun skill ini memiliki kelemahan yang sangat fatal, karena dia harus membunuh targetnya dengan tangannya sendiri. Lalu Wujin mencoba untuk menghidupkan salah satu goblin yang telah dibunuhnya. Bangkitlah salah satu goblin yang sudah tewas menjadi monster tengkorak. Dan monster ini memberikan pandangan yang sangat menakutkan dan membuat Wujin semakin menyukainya.